orang sudah tahu kita sama-sama berkreasi di YouTube. Maka berkreasilah yang baik. Munculkan kreativitas kita yang paling baik, yang paling bagus. Jangan menjatuhkan orang lain. Gus, kemarin sendiri sempat Marcel mengunjungi tempatnya Gus nih, ya kan? Terus ternyata di videonya Marcel itu mungkin ada tindakan-tindakan dari timnya Gus sendiri yang mungkin menurut dia adalah tindakan-tindakan yang cukup mengintervensi dia. Gus sendiri berkomentar seperti apa? Nah inilah, ketika kita memahami sebuah keadaan, itu harus dipahami secara kafah. Jangan hanya setengah-setengah. Diperlihatkan tidak ketika beliau datang, ketika itu langsung menghadap ke security saya dan menyatakan mana Samsudin. Nah setelah itu dikatakan Samsudin di dalam, suruh Samsudin keluar. Nah beliau ini datang tetapi tidak mau masuk, tetapi meminta pemilik rumahnya untuk keluar. Seperti ini bagaimana coba? Sama datang ke rumah orang tak mau masuk tapi orangnya suruh keluar. Sedangkan waktu itu di dalam saya sedang melakukan pengobatan. Waktu itu di dalam saya sedang melakukan ruqyah. Nah, ketika saya disuruh keluar kan saya tidak bisa, saya sedang melayani pasien-pasien saya. Ketika saya keluar sudah terjadi keributan di luar, sudah ribut dengan kepala desa. Karena sudah ribut dengan kepala desa, saya berusaha untuk menemui pesulap merah, tapi sama kepala desa dilarang. Nanti terjadi keributan. Akhirnya saya memaksa untuk bertemu dengan pesulap merah, saya bisa bertemu. Tetapi ketika bertemu, saya katakan, ayo kalau mau pembuktian, kalau mau pembuktian sadar, ya ayo itu masuk ke dalam. Nanti lihat proses ruqyahnya, proses pengobatannya. Nanti bisa kita bicara langsung, atau kita datang langsung kepada orang yang terkena sadar. Karena sadar ini nyata, ada. Di dalam Al-Quran sendiri juga ada yang namanya sihir. Ketika saya ajak seperti itu, Marcel yang menolak, nah ini ada apa gitu loh. Mau pembuktian, tapi diajak tidak mau. Jadi saya mengambil kesimpulan ini semuanya bukan untuk pembuktian, tapi hanya untuk supaya viral, supaya hasilnya banyak, penontonnya banyak, supaya subscribe-nya banyak, itu saja. Tidak ada niat untuk pembuktian, gitu. Gus cuman menanggapi dengan adanya kasus ini semakin menyebar juga kan, dan banyak paranormal atau seperti itu yang juga ikut mengomentari. Bahkan ada sempat kemarin ya ada yang melaporkan bahkan ada footage tentang paranormal menyerang Mas Marcel. Seperti apa Gus tanggapannya? Ya, saya sih tidak berharap para saudara-saudara saya, teman-teman saya menyerang Marcel. Saya juga tidak berharap seperti itu. Sudahlah, yang berbuat buruk biar Allah saja yang membalas. Dan untuk semua subscriber saya jangan sampai mencaci atau membalas cacian yang dilakukan dari Marcel ke saya. Sudah, biarkan saja. Itu urusan dia dengan Allah. Saya di sini hanya ingin bertabayun. Beliau kan selalu mengatakan pembuktian. Saya juga minta pembuktian dong dari apa yang kamu sampaikan. Kan yang pertama menyebut nama saya kan kamu. Saya tidak pernah menyebutkan nama kamu. Kamu yang tiba-tiba mengambil video saya, kamu yang menyebutkan saya, katanya saya melakukan penipuan. Dibuktikan dong. Saya melakukan penipuan kepada siapa gitu loh. Saya melakukan penipuan ke siapa gitu. Mana korbannya, mana alat bukti gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Gus, kalau misalkan Gus sendiri kan ini juga Marcel semakin lama semakin meluas nih beritanya, dan kemarin juga sempat ada mungkin yang juga mengajukan pelaporan. Nah dari Gus sendiri ini kan ingin bertabayun, cuma kan sebelumnya udah laporkan juga nih ya kan. Nah ini proses pelaporan sebelumnya ini seperti apa Gus? Maksudnya kenapa harus melaporkan dulu sebelum tabayun begitu Gus? Iya, saya sudah berkali-kali berusaha untuk bertabayun dengan Bang Marcel ini. Saya sudah coba untuk menelpon, ajak ketemuan, ada saya ketika telepon ada dengan beliau, tapi beliau tidak mau. Terus ketika di Polres, ketika beliau baru pulang dari Padepokan, saya ajak untuk melakukan pembuktian, saya ajak untuk melihat proses pengobatan saya juga tidak mau. Saya coba melakukan klarifikasi lewat YouTube, saya undang juga tidak mau. Karena saya anggap beliau ini sudah tidak ada niat baik dan ini sudah terjadi kekisruhan viral di mana-mana, akhirnya saya harus mengambil tindakan hukum. Dan alhamdulillah tindakan hukumnya sangat cepat. Ketika kemarin saya melaporkan 2 hari sudah ada tindak lanjut dari Kapolda meminta keterangan kepada saya, saksi-saksinya, dan ini insya Allah akan cepat sekali untuk ke pengadilan. Gus, ini kan berdampak kepada Padepokan juga Gus ya, kali. Gimana Gus nasib saat ini sekarang Gus? Iya, alhamdulillah adik saya semuanya sekarang bersama dengan saya, dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kalau masalah pengobatan memang dikondisikan jadi kerusuhan. Masalah katanya Padepokan itu ditutup. Iya. Itu gimana Gus? Sebenarnya bukan ditutup ya, dikondisikan, dan ada surat terbuka dari bupati yang menyatakan bahwa boleh dilanjutkan pengobatan
asalkan perizinannya semuanya sudah diselesaikan. Saya sebenarnya izinnya bukan nggak ada hubungannya dengan pengobatan. Izinnya IMB yang belum ada, yaitu izin mendirikan bangunan saya belum ada. Itu nanti diurus dulu. Tapi katanya surat izin dicabut. Bukan dicabut, tetapi ditambahkan. Itu. Jadi saya masuk di dalam asosiasi dan harus masuk lagi ke organisasi yang lain. Ada suratnya nanti bisa saya upload di YouTube saya. Seperti itu. Maaf, tempatnya katanya mau buat Siap. sebenarnya tadi Di luar aja ya. Nyambung betul. saya nggak apa-apa. Saya bisa nggak apa-apa. Itu lift. Sudah lanjut lagi terus. Siap lagi. Siap lagi. Makan siang ada tahu, nggak tahu ya sama aja. Iya. Nih, bang. Jadi aja. Iya, sudah. Iya. Saya datang ke Jakarta saat ini ingin bertabayun dan bertanya langsung kepada pihak Marcel untuk membuktikan apa yang dia katakan. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan, saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Itu sebenarnya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan. Ini sudah ada komunikasi ke sama pesulap merah datang ke Jakarta ini. Saya sudah coba untuk menelpon, tetapi tidak ada tanggapan. Dan belum ada respon sekali dari pesulap Iya, merah. belum ada. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana, gitu. Viralnya sudah sampai ke mana-mana. Lu sempat kerepotan juga mungkin nggak sih kayak dari berita ini karena berita ini viral. Viral gitu enggak mungkin ya penyembuh atau mungkin paranormal atau mungkin spiritual itu kan biasanya mempunyai sebuah forum seperti itu biasa jadi bahan obrolan juga gimana Bu? Iya, apa yang disampaikan Bang Marcel ini menurut saya berlebihan ya. Kalau mengatakan oknum, tentu setiap organisasi ada oknumnya. Tetapi jangan kebiah-biah kalau orang bilang Jawa. Orang Jawa bilang jangan sampai dikatakan bahwa semua dukun itu nipu dan campur. Tidak. Dukun itu dari bahasa Jawa. Arabnya mungkin tapi biar. Nah, saya sendiri juga lahir kan ditolong sama dukun bayi gitu. Dan nanti masyarakat Indonesia di tahun 90-an lahir ditolong sama dukun bayi lah gitu. Jadi jangan mengatakan kalau semua dukun itu nipu dan cabul gitu. Bahkan kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya baginda Rasulullah pun juga diketahui baginda Rasulullah itu akan menjadi nabi juga barokahnya dari dukun kan begitu ya. Ada yang mengetahui bahwa beliau ini waktu masih kecil menjadi nabi. Ada dukun yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika beliau mengatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul, ini kan ada organisasi dukun juga gitu loh. Dukun itu apa sih gitu loh? Dukun itu kan
membuat sakit hati orang-orang yang pernah ditolong oleh dukun. Banyak dukungan kepada saya, teman saya kan, ya ini masalah saya lah, biar saya aja yang menyelesaikan. Saya tidak pernah minta bantuan ke sana, ke sini, begini begitu. Beda dengan yang sana, mohon maaf. Karena minta bantuan ke Dirobusa, minta tetap komunitasnya, minta bantuan polisi, kan menandakan kepanikan di dalam dirinya begitu. Padahal saya hanya ingin memperjelas. Jika kamu itu, kamu punya buktinya enggak gitu. Kalau semua hal harus dilogikakan, ini juga bahaya. Ini yang menjadi bahaya luar biasa menurut saya. Ketika beliau menyatakan semuanya harus berdasarkan logika, ini namanya berbahaya. Bagaimana ketika kita mempercayai tentang surga dan neraka, bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir, bagaimana kita mempercayai tentang malaikat, bagaimana kita mempercayai tentang ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Kalau semuanya disuruh logika, nanti semua orang bisa-bisa nggak beragama. Kamu bisa membuktikan gimana malaikat, bagaimana bentuknya, bisa membuktikan jin, hari kiamat, nanti di akhirat dan neraka, kan nggak bisa. Tuhan kita aja itu maha goib gitu loh. Nah, goib ini untuk dipercaya, untuk diyakini. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Terus banyak pro kontranya itu Sirah bicara mengatakan, bilang bahwa mematikan rezeki. Tanggapan itu sendiri seperti apa? Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Gak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silakan lakukan saya. Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube hanya YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Rujak Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Sehingga apa? Semua orang beropini sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Saya melakukan penipuan, padahal yang saya tipu siapa, alat buktinya mana, di mana kejadian ini kan nggak ngerti. Bahkan video yang beliau ambil ini saya bisa memberikan contohnya. Sini saya, fotonya ini. Saya bisa menunjukkan ini loh, foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit ini. Saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsen ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya rupiah, ini foto ronsennya. Ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya.
berbicara harus dasar hukumnya lah. Jangan hanya bicara atas dasar kemauannya atau opininya seolah-olah kalau saya nipu dia juga nipu, kan tidak bisa seperti itu sayang. Maka ini ketika beliau saya hukumi tidak bisa, kita buktikan nanti di pengadilan. Itu yang saya sampaikan. Terus cuman maksud sendiri selalu berulang-ulang bilang bahwasanya saya cuma membongkar atau meluruskan buku-buku yang berdalih Iya. dari atas agama. Sendiri ada kebingungan nggak sih mungkin kayak Kalau masalah membongkar, saya juga membongkar. Kalau kamu mengatakan kamu memberantas dukun, saya juga memberantas dukun. Tapi dukunnya bagaimana? Ada video saya memberantas dukun santet dan lain sebagainya. Sama, saya memberantas dukun pakai ada uang. Saya juga memberantas dukun cabul yang merugikan masyarakat. Semuanya ada tendensi hukumnya. Tetapi kalau kamu mengatakan ini adalah edukasi, edukasi itu tidak menjatuhkan orang lain, tidak menuduh orang lain. Kalau kamu sudah menuduh orang lain, harus ada buktinya saya. Bukan hanya sekedar opini saja, bukan hanya sekedar asumsi saja, harus ada buktinya. Jadi kita itu berbicara atas dasar hukumnya. Ada tendensi hukumnya, ada tendensi hukumnya, ilmunya itu ada saya. berarti menurutku sendiri Bang Mansur ini tidak berkapasitas untuk mengomentari itu ya? Ya iya, dia kapasitasnya kan pesulap. Dia ngapain mengomentari al-hikmah? Dia punya hikmah enggak? Punya ilmu rupiah enggak? Tahu tentang kitab Samsul Ma'arif Kubro enggak? Kitab Al-Afaq saya tanya, beliau tahu enggak? Tentang kitab Al-Afaq, tentang kitab Al-Asar tahu enggak? Kalau enggak tahu jangan komentar. Kamu enggak pernah tahu, kalau kamu enggak pernah tahu ya tanya dulu lah. Tentang santet, katanya ada ya video master yang mengatakan santet itu enggak ada, itu hanya pikiran saja. Ini sudah menyalahi akidah saya. Di dalam Al-Quran itu santet benar-benar ada, bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya katanya hanya sekedar pikiran saya, tidak. Santet itu ada yang benar-benar berbentuk barang. Ini baginda Rasulullah sendiri yang terkena. Ini harus dijelaskan. Kalau enggak seperti ini nanti, wah bisa-bisa semua orang bisa berubah akidahnya. Karena apa? Karena semuanya harus secara logika. Ya, bisa-bisa orang nggak beragama kalau begitu. Makanya saya melawan, saya siap untuk di jalur hukum atau dimanapun saya siap. Karena kalau semuanya secara logika, ada yang goib, ada yang nyata, gitu loh. Kalau kamu pengen mengetahui sesuatu hal yang goib, jadi pelajari lah. Gitu loh. Dan belajar itu saya nggak butuh hanya 1-2 hari. Saya belajar ilmu goib itu dari mulai saya masih kecil sampai umur 20 tahun, 32 tahun sekarang ini loh saya masih belajar tentang ilmu goib. Karena beda ya antara ilmu goib, makhluk goib dan yang maha goib itu beda. Sekarang enggak banyak orang-orang yang datang mencari pesugihan, ribuan di tempat-tempat pesugihan seperti itu. Lalu apa yang beliau lakukan jika terjadi seperti ini? Ini kan percaya kepada makhluk goib tapi tidak percaya kepada yang maha goib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda di situ. Gus, dari saya Gus. Berarti Ya. Gus intinya sekarang memilih pembuktian jalur hukum aja. Saya sekarang ingin menyampaikan ke Marcel, kalau tidak ada itikat baik, kalau tidak ada tabayun pertemuan dengan saya, menyampaikan apa masalahnya, maka masalahnya akan lanjut ke jalur hukum. Dan ini sudah berjalan di jalur hukum. Maka ini harus benar-benar disegaskan. Sebab opininya sudah banyak dan mengakibatkan banyak masalah di luar. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak masalah ya. Saya mau dihina, saya mau dicaci, mau dibully. Menurut saya kita itu kelihatan baik hanya karena Allah itu menutupi aib-aib kita. Kita ini kalau dibuka jeleknya, tidak ada yang baik. Kalau saya dikatakan buruk ya tidak apa-apa lah, hikmah buat saya. Apalagi saya nyeker ini juga, ya kita ini adalah orang yang belajar ilmu al-hikmah, kabumian, belajar wataknya bumi. Semakin dicaci, semakin dibully, semakin dibully. Tetapi kalau masalahnya sudah ke masyarakat luas, tanpa menimbulkan kekisruhan, ini harus ada pertanggungjawabannya. Ucapkan terima kasih Mas Tuan, saya harus bertemu dengan Dr. Richard untuk bersama untuk seperti ini. Mohon doanya dan semoga kita semuanya diberikan kesabaran di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuhan semoga berkah barokah bagi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Gus. Dengan pinjaman 10 juta rupiah dengan jumlah pembayarannya